Alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi nasta'inu wa ala alihi wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Pertama-tama marilah kita berikan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat beserta hidayahnya pada siang hari ini kita dapat berkumpul bersama dalam kegiatan aksi nyata saya, yaitu budaya positif untuk memenuhi tugas dari guru. Tidak lupa salawat beserta salam kita haturkan kepada Nabi Agung yang kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau yang kita selalu nantikan syafaatnya. Kemudian pada acara siang hari ini kita mungkin tidak usah terlalu serius ya Bapak Ibu ya, karena di sini saya sifatnya adalah akan mengajak Bapak Ibu untuk belajar bersama terkait dengan materi yang sudah saya dapatkan pada pendidikan guru penggerak dari modul 1 sampai dengan 1.1 sampai dengan 1.4. Di antaranya adalah budaya positif. Ini yang akan saya kasih nyatakan pada hari ini. Tapi mungkin sebelum kita masuk ke dalam materi, supaya Bapak Ibu lebih fresh, karena saya yakin hari ini Bapak Ibu sudah melakukan banyak hal dan mungkin mengalami kejenuhan yang luar biasa. Baiknya kalau kita breaking dulu ya Bapak Ibu ya. Kepada Bapak Ibu mohon untuk berdiri. Ya, Bapak Ibu silakan mengisi tempat yang kosong karena kita akan bergerak dan bertepuk tangan. Ini adalah ice breaking yang namanya viral pada tahun 2019 ya. Silahkan cari tempat yang nyaman. Oh ya Pak, masih bisa ditempat Pak.
Panjang-panjang. Yang panjang-panjang Bu. Mau yang panjang pendek ya Pak? Iya. Apa panjang panjang? Ibu dia. Yang besar. Sos. Ini kemarin. Ini ya? Nah, Ini. atas juga. Udah. Tapi kalau ngasuhnya Udah. ngasuhnya begitu di rumah kamu. Oh, di rumah. Kayaknya. Om sini. Dia begini ngomong ke jangan. Arah sini. Orang yang pendek jalan ke situ. Yang pendek kota ya. Saji Asep, panjang dan pendek kata saja. Terima kasih Bapak Ibu. Selanjutnya saya akan langsung masuk ke dalam materi. Ya, sebelum masuk ke dalam materi silakan Bapak Ibu untuk mungkin minum dulu, istirahat dulu 5 menit. Bapak Ibu mungkin nanti apa yang saya sampaikan ini bisa menjadi bekal yang baik, bisa menjadi bekal, yang tidak baik jangan diambil Bapak Ibu. Ini adalah hasil dari belajar saya dalam melaksanakan pendidikan guru penggerak dari modul 1.1 sampai dengan 1.4. Awalnya saya tidak yakin Bapak Ibu bisa mengikuti kegiatan ini karena kemarin saya berpikir bahwa kegiatan ini itu akan dimulai pada bulan Januari. Kalau Januari itu mungkin saya sudah, karena kemarin saya sedang cuti melahirkan, Januari dalam bayangan anak saya sudah besar, kemudian saya siap gitu. Ternyata tidak sabar program guru penggeraknya datang tiba-tiba ketika saya setelah melahirkan 2 minggu ikut juga ingin barengan sama ngasuh bayi begitu. Ya alhamdulillah dari modul 1 yang masih tertatih-tatih karena bingung, tapi alhamdulillah saya juga bersyukur sudah pernah mengikuti DKP, paling tidak ada gambaran dari sana karena tugas-tugasnya sedikit banyak hampir mirip dengan tugas-tugas di BKP, yaitu yang
program sekolah penggerak menari. Baik Bapak Ibu, kita mulai untuk diseminasi penerapan budaya positif, yaitu aksi nyata program guru penggerak pada modul 1.6. Budaya positif. Dalam benak Bapak Ibu ketika mendengar kata budaya positif, apa Bapak Ibu? Budaya positif, kalau positif mungkin kebiasaan yang baik, luar biasa ya. Kebiasaan yang baik. Jadi di sini diharapkan setelah mempelajari materi ini kita bisa menerapkan kebiasaan yang baik ya, pada sekolah kita untuk kita. Di sini sifatnya saya tidak menggurui Bapak Ibu, mohon dimaafkan ya Bapak Ibu, tapi di sini sifatnya kita sama-sama belajar karena materi pada program guru penggerak mungkin ada yang sama dengan materi pada waktu kita mengikuti DKP. Untuk Bapak Ibu Dewan Komite Pembelajaran mungkin nanti ada yang sudah nyambung untuk materi ini. Ya, pada modul 1.1 di awal saya mengikuti program ini saya mempelajari tentang filosofi Ki Hajar Dewantoro. Yang awalnya saya ibarat selama saya menjadi guru gitu ya Mas ya, saya tidak terpikir bahwa guru itu adalah sebagai petani, murid sebagai benih, sekolah ibarat ladang gitu. Jadi ketika saya memperoleh materi ini, saya berpikir, oh jadi seperti ini, berarti selama ini saya gitu. Jadi muncul apa ya, seperti oh gimana ya Pak ya, kesadaranku berarti selama ini saya begitu Bapak Ibu ya. Nah, jadi menurut Ki Hajar Dewantoro dengan semboyannya ya Bapak Ibu ya, yang ada yang masih ingat semboyannya Ki Hajar Dewantoro? Oh iya, Karsa Suntulado, Madyo Karso, Tuturi, Handayani, itu berkaitan dengan ini Bapak Ibu. Ada yang masih ingat artinya Bapak Ibu? Iya, sifat beri teladan di tengah-tengah. Ayo, ada yang mau menyampaikan? Ada di murah ini. Ayo, ujitin. Seperti kata Ki Hajar Dewantoro di depan memberi teladan seperti kata Bapak tadi, di tengah-tengah kita menumbuhkan semangat, kemudian di belakang kita memberikan dorongan kepada peserta didik ini. Dan di sini menurut Ki Hajar Dewantoro, Ki Hajar Dewantara menurut istilahnya bahasa Sunda namanya. Kalau saya Dewantoro tadi ada yang Bu, di sini mah Dewantara ada. Oh iya saya yang salah. Dewantara itu kita sebagai seorang guru diibaratkan sebagai seorang petani. Saya pertama aneh, guru disamakan dengan petani, apanya yang sama gitu ya. Ternyata petani di sini kita diibaratkan sebagai seorang yang tugasnya adalah merawat. Terus apa ya? Kalau petani tugasnya apa ya Bapak Ibu ya? Menanam, merawat, memberi pupuk, memberi air yang cukup, memberi cahaya yang cukup, itu petani. Jadi guru di sini diibaratkan sebagai petani karena kita sebagai seorang guru itu tugasnya adalah untuk menuntut, mengarahkan, kemudian apalagi ya, mendorong, memberi semangat kepada anak didik kita, bukan membentuk karakter, tapi kita hanya menuntut dan mengarahkan saja. Karena sejatinya yang namanya manusia semenjak lahir itu sudah punya kodrat masing-masing. Jadi kita tidak perlu membentuk kodratnya, kita hanya perlu menuntun dan mengarahkan murid begitu Bapak. Menuntun, kalau dulu kan kita menuntut ya, saya ya, menuntut bagaimana murid harus berangkat jam sekian, menuntut harus mengerjakan PR, menuntut, kemudian apa lagi dan yang lain-lain. Tapi pada dasarnya sebetulnya menurut Ki Hajar Dewantoro, guru ibarat petani yang
hanya bertugas menuntun, mengarahkan siswa-siswanya begitu Bapak Ibu. Seumpama kita sebagai petani menanam jagung, ya panennya harus jagung. Jangan petani kita olah, kita bentuk menjadi padi, tidak. Kita hanya sebagai penuntun, pengarah, bukan pembentuk. Begitu Bapak Ibu. Kemudian di sini murid diibaratkan sebagai bibit atau benihnya. Yang namanya bibit atau benih kan ada bermacam-macam ya Bapak Ibu ya. Seperti halnya ketika kita di kelas, anak itu tidak semuanya sama. Anak itu punya karakter masing-masing, punya keunikan masing-masing yang tidak bisa disamakan Bapak Ibu. Jadi di sini murid adalah berbeda-beda. Tugas petani adalah hanya menuntun dan mengarahkan dari keberagaman murid ini, keunikan murid ini. Ada yang mungkin di kelasnya rajin, ada yang pemalas. Nah, itu tugas guru di sini hanya menuntun, tidak membentuk, memaksa untuk dijadikan anak yang rajin gitu. Tapi dituntun saja, diarahkan supaya anak tersebut sadar, oh ini saya salah, supaya mereka kembali ke jalan yang benar. Kemudian sekolah diibaratkan sebagai ladang. Ladang untuk apa? Untuk menyemaikan benih-benih ini, menyemaikan murid-murid kita. Ketika ladangnya sehat, kemudian airnya cukup, gembur, kemudian pupuknya cukup, maka murid ini juga akan tumbuh subur. Tetapi ketika ininya kurang sehat, kurang air, kurang cahaya, kurang pupuk, maka ini juga mungkin dipastikan tidak akan sesuai dengan harapan kita. Ya, kita ke tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Pendidikan itu menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Tugas kita hanya menuntun kodrat yang sudah dimiliki anak, supaya anak itu bisa mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat gitu Bapak Ibu. Ingat, kita hanya sebagai penuntun, bukan penuntut gitu Bapak Ibu ya. Kemudian oleh sebab itu, pendidik itu hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak agar dapat memperbaiki lakunya, bukan merubah dasarnya, bukan merubah kodrat hidupnya gitu Bapak Ibu. Jadi kita hanya memperbaiki tingkah lakunya, bukan membentuk dasarnya untuk hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat pada anak itu sendiri. Begitu Bapak Ibu menurut Ki Hajar Dewantara terkait dengan materi filosofi Ki Hajar Dewantara. Guru adalah petani, murid adalah benih, kemudian sekolah ibarat ladang. Ketika semuanya berkesinambungan, berkolaborasi, maka akan menghasilkan murid yang mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Itu Bapak Ibu. Lanjut ke materi inti. Ini adalah materi saya pada modul 1.4 mengenai budaya positif, atau tadi budaya apa ya Ibu ya? Kebiasaan ya, kebiasaan positif. Budaya positif di sekolah yaitu nilai dan kebiasaan di sekolah yang berpihak kepada murid agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Ini adalah pengertian dari budaya positif di sekolah. Lanjut. Oh ya, tadi saya tidak menyampaikan ya bahwa menurut Ki Hajar Dewantara yang paling saya ingat itu kata-kata kalimat dalam buku beliau bahwa seorang guru itu harus menghamba kepada murid. Pada waktu saya mendengar pertama kali menghamba itu kan kalimat yang kita gunakan untuk menyanjung Tuhan gitu. Kita menghamba kepada Tuhan sebagai sang pencipta. Tapi menghamba itu mungkin Ki Hajar Dewantara mengartikan bahwa kita sebagai guru harus
dapat memfasilitasi, dapat memenuhi kebutuhan anak begitu Bapak Ibu. Jadi di situ dikatakan sebagai menghambat. Nanti kata-kata kalimat itu ada di bukunya Ki Hajar Dewantoro. Kenapa Ki Hajar Dewantoro sampai menyebutkan kalimat menghambat kepada murid? Ceritanya panjang Bapak Ibu, mungkin tidak akan saya ceritakan di sini. Selanjutnya nanti konsep budaya positif yang akan kita pelajari itu ada 7 dari pembelajaran dengan paradigma baru, kemudian disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Yang ketiga ada tentang kebutuhan dasar manusia. Yang keempat motivasi, hukuman dan penghargaan, kemudian dilanjut dengan restitusi. Yang kelima ada 5 posisi kontrol. Yang keenam keyakinan kelas, dan yang ketujuh segitiga restitusi. Untuk dari ke-7 konsep budaya positif ini, kemarin saya sudah melakukan aksi nyata pada PPMM. Saya membuat keyakinan kelas dengan kelas 7B, yaitu di kelas BUUS kemarin. Tapi saya masih menunggu hasil karena masih menunggu validasi Bapak dari PPMM-nya itu sendiri. Mudah-mudahan divalidasi begitu dan dapat sertifikat. Amin. Yang pertama, pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran paradigma baru ini sebetulnya kita sudah melaksanakan ya Bapak Ibu, karena ini berkaitan dengan sekolah penggerak. Di sini pembelajaran paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi. Adakah yang masih ingat apa itu berdiferensiasi? Bapak Ibu, Bu Titit, berdiferensiasi. Bapak Ibu, berarti ya betul. Belajar disesuaikan dan bakat siswa. Di sini siswa itu tidak semuanya sama ya Bapak Ibu ya. Berdiferensiasi, jadi kita sebagai guru harus bisa melaksanakan pembelajaran ini sehingga setiap siswa belajar sesuai dengan kebutuhan untuk mewujudkan profil belajar Pancasila. Mungkin untuk pembelajaran berdiferensiasi, saya yakin di antara Bapak Ibu sudah ada yang melaksanakan, karena berdiferensiasi ini merupakan salah satu bagian dari sekolah penggerak juga. Kemarin ada tentang berdiferensiasi. Ada Bapak Ibu? Bagaimana tahap-tahapnya ini pembelajaran berdiferensiasi awal mulanya? Iya betul. Tes awal yaitu tes dengan asesmen apa Ibu ya? Iya, asesmen diagnostik yang tujuannya adalah untuk mengetahui bakat minat siswa di awal. Biasanya asesmen diagnostik itu dilaksanakan pada awal pembelajaran di awal tahun gitu. Dan tujuannya adalah untuk mewujudkan nilai-nilai profil pelajar Pancasila. Itu pembelajaran paradigma baru Bapak Ibu. Selanjutnya, ya ini yang mulai dari sini saya mulai berpikir lagi. Oh saya seperti ini. Ternyata harusnya saya tidak seperti ini. Miskonsepsi atau pemahaman yang salah tentang teori kontrol. Ini menurut Dr. William Glasser. Yang pertama, berilusi bahwa guru itu adalah pengontrol murid. Betul apa tidak Bapak Ibu? Guru mengontrol murid. Guru mengontrol murid. Apakah betul? Betul ya. Yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif dari guru itu efektif dan bermanfaat untuk siswa. Betulkah itu? Betul. Ya, nanti kita lihat bersama. Yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah itu lebih efektif dan mampu menguatkan karakter siswa. Betulkah? Ya, nanti kita ingat ini Bapak Ibu ya. Nanti kita akan cari jawabannya di slide selanjutnya. Yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa itu berhak memaksa kepada siswa atau kepada yang lebih muda. Ini kita ingat-ingat ini. Selanjutnya, ya, setelah adanya miskonsepsi tentang disiplin positif, kemudian kita mengubah paradigma dari stimulus respon ke pendekatan teori kontrol.
kontrol. Rangsangan respon ya Bapak Ibu ya. Ini teori kontrol yang akan kita pahami bersama ini. Ini adalah rangsangannya sebelum kita belajar seperti ini, setelah seperti ini Bapak Ibu. Realitanya kita semua itu sama, kebutuhannya sama, betul tidak Bapak Ibu? Kita kebutuhannya sama? Bapak Ibu, kita coba realitanya bahwa setiap manusia itu berkebutuhan sama, betul apa tidak? Ini menurut teori kontrol realita bahwa kita itu kebutuhannya berbeda-beda. Jadi ini paradigma lama ini paradigma yang baru. Kemudian semua orang melihat satu hal itu sama, betul nggak? Menurut teori kontrol setiap orang itu memiliki gambaran yang berbeda. Contoh seperti ketika kita melihat contohnya saya, jangan saya benda ya, kepada Pak Oman ya, jangan Pak Oman cuma deskripsikan bunga ini menurut Pak Oman, gambaran menurut Pak Oman seperti apa? Bunga ini Pak, sudut pandang Pak Oman, bunga ini seperti apa? Seperti plastik. Menurut Bunda, ini bunganya seperti apa Bun? Nah, cantik. Beda kan? Plastik tadi Pak Oman. Kalau menurut Bunda cantik. Menurut Bu Yanti, bunga ini deskripsikan Bu. Udah mati. Panadal. Langsung plastik gitu. Nah itu ibarat siswa ketika di tempat yang bagus dia akan punya keindahan ketika dia Yes, ya. Dia betul Bapak ya, luar biasa. Sementara itu Panadal luar biasa. Ternyata sudah jalan Panadalnya. Jadi betul, jadi kita itu setiap manusia dalam melihat satu hal pasti mempunyai sudut pandang yang berbeda-beda, tergantung kepada pemikiran kita masing-masing. Kemudian yang ketiga, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Wow, ini sekali ya. Boleh nggak seperti ini kira-kira? Kalau menurut ya teori kontrol, ternyata kita harus berusaha memahami pandangan orang lain terhadap dunia. Harus menghargai kita Bapak Ibu ya. Kalau menurut teori kontrol, kita mengontrol diri kita. Kemudian yang selanjutnya, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Betul apa salah Bapak Ibu? Kamu mencuri, kamu salah, silakan kamu diberi sanksi. Berarti kita pandangnya salah ya. Beda lagi kalau menurut teori kontrol. Semua perilaku itu memiliki tujuan. Jadi kamu mencuri, motivasinya apa? Tujuannya apa? Untuk makan Bu. Nah, di sini kita tidak bisa menyalahkan ya, karena motivasinya seperti itu. Jadi kita harus tahu dasarnya, alasannya, motifnya apa anak tersebut mencuri. Jadi di sini kita harus berpikir lebih jauh mungkin Bapak Ibu ya. Kemudian di sini saya bisa mengontrol orang lain. Bolehkah? Menurut teori kontrol, Anda tidak bisa mengontrol orang lain, karena orang lain yang bisa mengontrol dirinya sendiri adalah orang tersebut. Kemudian pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Kerjakan PR. Begitu Bapak Ibu. Ternyata dia datang, Bu, belum dikerjakan. Dia lapangan 10 kali. Begitu ya Bapak Ibu ya. Ini adalah ketika paksaan dari kita itu gagal, maka yang terjadi adalah kita memaksa. Kemudian kolaborasi dan konsensus itu akan menciptakan pilihan-pilihan baru. Ketika anak tidak mau jadi PR, anak gagal, kita harus berkolaborasi dan berkonsensus untuk menciptakan pilihan-pilihan baru untuk anak. Kenapa anak tidak mengerjakan PR? Kita harus menggali itu Bapak Ibu. Kemudian model berpikir kalau stimulus respon itu menang kalah. Guru sebagai pemberi hukuman itu akan merasa menang dan murid di sini di posisi yang salah. Padahal di teori kontrol tidak seperti itu Bapak Ibu. Tapi kita
Model berpikirnya adalah menang-menang. Guru menang, siswanya juga menang. Supaya apa? Tidak terjadi rasa-rasa seperti membenci guru, kemudian merasa tidak menyukai guru, karena kita berpandangannya dengan model berpikir menang-menang. Jadi murid tidak merasa dirugikan di sini. Lanjut Bapak Ibu. Lanjut ke disiplin positif pada konsep budaya positif yang kedua. Disiplin. Disiplin itu berasal dari kata disiplinnya yang artinya belajar. Sedangkan disiplin positif itu sendiri merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan, penghargaan, ancaman ataupun hukuman. Pernahkah kita melakukan ini? Mendisiplinkan anak dengan memberikan penghargaan, mengancam atau menghukum. Mari kita kembalikan kepada diri kita masing-masing. Kemudian kita sebagai pendidik sebetulnya tujuannya adalah untuk menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri. Disiplin diri yang seperti apa sih? Disiplin yang muncul, harapan keinginan yang muncul dari dirinya, bukan paksaan dari kita. Sehingga mereka berperilaku mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal atau nilai-nilai yang dianggap baik di seluruh dunia dan memiliki motivasi intrinsik atau motivasi dari dalam dirinya dalam perubahan dan untuk berperilaku ke arah yang lebih baik. Jadi tujuannya sebetulnya ke sini ya, untuk menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri. Disiplin yang muncul dari dalam diri peserta didik tanpa adanya paksaan dan penghargaan ataupun hukuman. Jadi dia sadar sendiri tanpa kita paksa, tanpa kita beri hadiah ataupun hukuman. Nah, sekarang kita masuk ke konsep budaya positif yang ketiga, yaitu kita harus pada umumnya itu semuanya mempunyai kebutuhan yang berbeda Bapak Ibu. Tapi di sini kebutuhan dasarnya tetap itu ada 5 kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang dilakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Apa saja kebutuhan dasar manusia? Nah, kebutuhan dasar manusia yang harus terpenuhi itu ada 5 Bapak Ibu. Ini adalah kebutuhan dasar manusia. Yang utama dan pertama harus terpenuhi itu adalah survival atau kebutuhan bertahan hidup. Contohnya makan, minum, pakaian dan tempat tinggal. Ini sudah tidak bisa dipungkiri. Ketika salah satunya tidak terpenuhi maka ya kita mungkin tidak akan bisa bertahan hidup gitu Bapak Ibu. Yang kedua, love and belonging atau cinta dan kasih sayang. Saya yakin semuanya di sini pasti membutuhkan ini ya. Baik cinta dari pasangan maupun cinta dari keluarga dan orang-orang di sekitar. Ini kita membutuhkan love and belonging. Yang ketiga, kebutuhan akan kesenangan atau kebahagiaan. Jalan-jalan, makan-makan dan lain-lain yang membuat hati kita senang, ini adalah kebutuhan kesenangan Bapak Ibu. Yang keempat, freedom atau kebebasan. Kebebasan yaitu di mana di sini kita tidak ingin mendapatkan tekanan, kemudian mungkin bebas ya, bebas dalam artian tidak ada paksaan dari siapapun begitu Bapak Ibu. Kemudian yang terakhir adalah power atau kekuasaan. Kekuasaan di sini adalah kita merasa dihargai, dihormati, kemudian dianggap di sini kebutuhan power atau kekuasaan. Ini adalah 5 kebutuhan dasar manusia. Selanjutnya konsep budaya positif yang keempat adalah motivasi perilaku manusia.
Yang namanya motivasi perilaku manusia itu ada yang berasal dari luar atau eksternal dan berasal dari dalam atau internal. Coba kita lihat nomor 1. Ini adalah contoh dari motivasi eksternal untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Contoh apa yang akan terjadi ketika kita datang terlambat ke sekolah? Mungkin mendapatkan hukuman, maka ini merupakan motivasi eksternal atau motivasi yang berasal dari luar diri, bukan dari kemauan sendiri. Tapi ini paksaan ya, karena kalau saya datang terlambat maka saya akan mendapatkan hukuman gitu. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukan hal tersebut? Ini juga merupakan motivasi eksternal. Kalau saya mungkin datang tepat waktu, mengerjakan semua tugas, maka saya akan mendapatkan hadiah dari Bapak Kepala. Gitu Bapak ya. Ini berarti motivasi eksternal ini, bukan berasal dari diri kita, tapi karena adanya embel-embel dari orang lain gitu. Yang ketiga adalah untuk menghargai diri sendiri. Saya sudah dibayar sama pemerintah, saya sudah menikmati, kemudian ini berarti datang tepat waktu merupakan tanggung jawab saya. Nah, di sini ini adalah merupakan salah satu bentuk motivasi internal atau motivasi yang muncul atau tumbuh dalam diri Bapak Ibu masing-masing dan diri saya begitu. Itu namanya motivasi internal, motivasi yang muncul dari diri masing-masing. Tanpa paksaan, tanpa perintah, tanpa adanya tekanan, ini muncul sendiri. Gitu, ini namanya motivasi internal. Saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Ketika saya dengan tepat waktu tidak terlambat, maka saya menghargai diri saya dan saya juga menghargai teman-teman saya, menghargai murid-murid saya, begitu ya Bapak Ibu ya. Jadi murid tidak terbengkalai, begitu. Mungkin ini adalah motivasi yang muncul dari diri. Kalau ini yang muncul dari luar diri, karena dia di bawah tekanan, karena dia mengharap imbalan. Kalau ini adalah karena dia merasa memang seharusnya seperti itu. Lanjut, ini adalah konsep disiplin dengan identitas yang gagal. Ketika kita menerapkan ini pada murid, berarti ini merupakan konsep dari diri kita membuat murid menjadi gagal. Yang pertama adalah hukuman dan penghargaan. Pernahkah Bapak Ibu melakukan hal itu? Pernah. Saya sendiri pas belajar ini seperti berkecamuk dengan diri saya sendiri ya. Ini saya pernah, gitu ya. Terus yang benar seperti apa sih harusnya saya, begitu Bapak Ibu ya. Makanya saya, kok saya menjadi merasa bersalah begitu ya Bapak Ibu ya. Yang pertama hukuman. Kita ketahui bersama bahwa hukuman itu ciri-cirinya biasanya adalah dilakukan secara tiba-tiba. Betul apa enggak Bapak Ibu? Apa saya doang yang melakukannya tiba-tiba? Anak tidak mengerjakan PR, silakan keluar, kerjakan di luar. Itu yang biasa saya lakukan. Si Ama baik, kurang dapat 98, gara-gara nggak 100 nggak dikasih buku gitu. Males banget bisa belajar, dia nomor 2 terus kurang. Nah gitu ya, kan bukan sifat diri. Yang ketiga akan mematikan kreativitas. Dia hanya bertujuan, berpandangan untuk mendapatkan buku sepak. Tidak ada kreativitas yang lain, dia hanya berpandangan itu saja. Ulangan PKN saya dapat 100, dia dapat buku sepak. Tidak kreatif ya Bapak Ibu ya. Ini adalah konsep disiplin dengan identitas gagal. Padahal sebelumnya saya merasa ini efektif sekali Bapak Ibu untuk meningkatkan diri anak, memberikan penghargaan kepada anak. Ternyata ini belum tepat Bapak Ibu. Nah, ini cara menanamkan disiplin positif murid yang tepat, yaitu dengan melaksanakan pendekatan restitusi. Apa restitusi itu? Ya. Pengertian restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi ketika mereka salah,
itu mereka kita ajak berkolaborasi, kita ajak berdiskusi alasannya kenapa, kemudian kita ajak mencari solusi bersama-sama supaya mereka tahu, oh saya salahnya di sini, oh saya berarti tidak boleh seperti ini. Kemudian mereka kembali ke dalam kelompoknya lagi dengan karakter yang lebih kuat karena mereka sudah pernah mengalami kesalahan ini, jadi saya jangan melakukan ini lagi gitu. Kemudian yang kedua, proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah yang mereka lakukan dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang ingin mereka tuju gitu, dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain, saling menghargai di sini. Kita masuk ke ciri-ciri restitusi. Restitusi itu berbeda dengan tadi hukuman dan penghargaan. Restitusi di sini adalah yang pertama, bukan untuk menebus kesalahan. Kamu tidak mengerjakan PR, maka kamu harus keluar. Kalau sudah keluar berarti sudah tertebus kesalahannya, bukan. Tapi untuk belajar dari yang jelek, berarti untuk memunculkan motivasi intrinsik Bapak Ibu di sini. Restitusi ini. Kemudian untuk memperbaiki hubungan antar siapa? Bersama guru, dengan teman. Yang ketiga, tawaran bukan paksaan. Jadi ketika ada masalah dengan anak, kita berkolaborasi, berbincang bersama untuk menemukan jalan keluar dengan cara memberikan tawaran-tawaran, bukan paksaan. Kamu harus keluar kelas, silakan kerjakan di luar, bukan. Tapi kita mencari solusi. Bagaimana kalau kamu tidak mengerjakan PR? Apa yang akan kamu lakukan? Gitu. Kemudian restitusi itu menuntun untuk melihat ke dalam diri. Kamu tidak mengerjakan PR. Alasannya kenapa? Kesalahan yang ada pada dirimu itu apa? Kita berusaha untuk menggali, untuk menuntun anak untuk melihat ke dalam dirinya. Bukan kita yang menjudge, kamu salah, bukan. Tapi kita menuntun anak untuk melihat ke dalam diri anak tersebut. Kemudian restitusi itu mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan anak melakukan kesalahan. Kita mencari tahu sebetulnya motifnya apa sih, dasarnya apa anak berbuat seperti itu. Kemudian restitusi diri adalah cara yang paling baik, merestitusi diri Bapak Ibu ya. Kemudian restitusi fokus pada karakter bukan tindakan Bapak Ibu. Yang terakhir, restitusi fokus pada solusi yang akan diputuskan ketika kita menemui masalah. Nah, tadi adalah konsep disiplin yang gagal, ini adalah konsep disiplin yang sukses Bapak Ibu. Di sini ada konsekuensi dan restitusi. Tadi restitusi sudah ya, restitusi adalah proses belajar anak, menguatkan anak supaya anak ketika terjadi kesalahan bisa memperbaiki dan bisa kembali ke kelompoknya dengan karakter yang lebih kuat. Nah, konsekuensi dan restitusi. Kalau konsekuensi mungkin Bapak Ibu sudah sering mendengar ya, konsekuensi ketika tidak mengerjakan PR. Kalau konsekuensi berarti satu arah atau dua arah ini Bapak Ibu? Dua arah, berarti antara guru dan murid sudah pernah membuat kesepakatan ya. Di sini berarti sudah ada stimulus dan respon dari guru dan muridnya. Tidak tahu berarti arah di sini ya Bapak Ibu. Sudah tahu konsekuensinya gitu. Hanya saja di sini konsekuensi itu adalah penguatannya jangka pendek. Karena membuatnya bersama guru dan manut sama gurunya gitu, bukan muncul dari dalam dirinya, bukan muncul dari dalam diri si siswa tersebut. Kemudian, maaf ini ya, perlu monitoring yang berkelanjutan. Kita sebagai guru harus terus memonitor anak gitu Bapak Ibu. Ya karena kalau menjadi monitor dia akan kembali ke kelakuan yang salah yang sebelumnya gitu Bapak Ibu. Selanjutnya, murid menghormati peraturan. Ya, karena kita membuatnya kan kesepakatan bersama. Yang selanjutnya, kehilangan waktu untuk merenungi kesalahan. Ya, karena dia hanya taat pada peraturan, bukan muncul dari motivasi intrinsiknya. Gitu Bapak Ibu. Sedangkan restitusi ini yang digadang-gadang pada program guru penggerak. Ketika kita punya masalah, kita menyelesaikannya pakai ini Bapak Ibu. Restitusi.
Yang pertama kita harus mengontrol diri. Jangan langsung, saya kalau melihat anak yang terlambat gaulnya langsung emosi Bapak Ibu. Tidak bisa mengontrol. Nah di sini saya diarahkan untuk bisa mengontrol diri saya. Hei, jam berapa ini? Biasanya kan begitu ya Bapak Ibu ya. Padahal nggak seperti itu. Turunkan emosi, panggil, sini ke ruangan ibu. Jangan dimarahi di depan teman yang lain. Itu sebetulnya, tapi sampai saat ini saya juga belum bisa melaksanakan yang ini Bapak Ibu. Belum bisa mengontrol diri. Tapi di dalam restitusi itu yang pertama kita harus bisa mengontrol diri. Yang kedua, fokus terhadap pemecahan masalah. Masalah apa yang dibuat anak, kita fokuskan dan kita cari solusi bersama dengan anak. Bagaimana pemecahannya? Nah, setelah ketemu pemecahannya, itu nanti yang tertanam pada diri anak adalah disiplin dalam jangka panjang, karena pemecahan masalahnya ditemukan secara bersama-sama. Bukan ya, malah kalau di sini anak mencari solusi sendiri dengan penguatan guru ya. Jadi mungkin ini disiplin ini akan berkelanjutan jangka panjang. Kalau ini kan tadi jangka pendek ya Pak Ibu ya. Kemudian selanjutnya di sini guru siswa akan lebih menghormati dirinya dan orang lain. Karena kita di sini mengajak baik-baik, mencari solusi bersama dan pemecahan masalah bersama, maka siswa akan merasa diangkat, dihargai. Nah setelah masalah itu dipecahkan, murid di sini akan lebih menghormati, bukan malah kalau diberi hukuman kan sebel saya sama Bu Tanti, sukanya ngasih hukuman. Tapi kalau di sini kita memakai restitusi, dia akan merasa dianggap dan merasa bahwa pemecahannya itu dia yang mau dengan penguatan gurunya atau motivasi intrinsik ya Bapak Ibu. Kemudian maka yang terakhir dari restitusi adalah memperbaiki kesalahan, bukan merenungi kesalahan. Jadi yang paling diharapkan dari disiplin positif di sini adalah kita memakai restitusi ketika menemukan masalah dengan siswa. Selanjutnya, nah di sini ada contoh kasus. Murid tidak mengerjakan PR. Ketika kita berposisi sebagai penghukum atau hukuman, guru menghukum murid hormat bendera selama 15 menit berbentuk hukuman fisik. Guru marah dan murid menjadi takut sehingga murid mau menaati atau mematuhi gurunya di sini. Posisi kita sebagai penghukum. Kalau konsekuensi, guru memberikan konsekuensi untuk mengerjakan PR saat istirahat, karena di sini sudah dibuat kesepakatan bersama ketika melanggar, guru akan mengembalikan kan kemarin peraturannya demikian, gitu ya Bapak Ibu ya. Kemudian guru tegas dan murid menghormati peraturan, bukan menghormati gurunya, menghormati keputusannya, tapi menghormati peraturan di sini. Kita lihat kalau restitusi, di sini kalau kita menggunakan restitusi itu guru akan menanyakan dulu, kemarin ibu dan kalian sudah membuat keyakinan kelas, kesepakatan atau harapan-harapan atau keinginan-keinginan kalian. Kemudian guru membantu menyelesaikan masalah, tidak malah menghakimi Bapak Ibu. Dan yang ketiga, guru terbuka dan murid menghormati dirinya dan kita sebagai guru. Karena di sini guru tidak menyalahkan tapi membantu menyelesaikan masalah. Selanjutnya, yang kelima, konsep yang kelima dari budaya positif yaitu adalah 5 posisi kontrol. Berada di manakah kita? Hanya Bapak Ibu yang tahu. Sebagai penghukum, sebagai pembuat merasa bersalah, sebagai teman, sebagai pemantau, atau sebagai manajer. Kalau penghukum tadi kita sering tadi membuat merasa bersalah, nanti akan dijelaskan lebih lanjut. Kemudian teman seperti apa, pemantau seperti apa, dan manajer seperti apa. Intinya di sekolah itu ada 5 posisi kontrol guru. Ada yang seperti ini, penghukum, ada yang pembuat merasa bersalah, ada yang berposisi sebagai teman, pemantau, maupun manajer. Ya, kita lihat bersama kira-kira ada di posisi mana gitu. Ya. Contoh posisi kontrol kasus. Posisi kontrol seperti apa?
20 menit. Pak Yadi, ya jangan ngantuk Pak. Ketika Bapak melihat murid Bapak terlambat 20 menit, apa biasanya yang Bapak lakukan? Kalau murid Bapak ada yang terlambat selama 20 menit, biasanya hal apa yang Bapak lakukan? Pertama saya menanyakan dulu apa alasannya sampai terlambat. Kalau memang istilahnya alasannya itu masuk akal, saya silakan dulu. Tapi kalau nggak masuk akal, mungkin diberi pengalaman. Luar biasa Pak Yadi. Kalau Butani, kalau muridnya terlambat 20 menit, kira-kira hal apa yang Ibu lakukan? Apabila murid terlambat, kebetulan tadi ada yang terlambat ya. Tadi tidak ya. Nah, kebetulan tadi saya langsung nanya, kenapa anak itu terlambat? Jadi alasannya dulu, enggak. Terima kasih. Ibu Sukani dan Pak Yadi. Ya, jadi ini ketika kita seperti ini kita berlaku seperti apa sebagai penghukum kah, membuat merasa bersalah, teman, pemantau ataupun manajer. Mari kita simak bersama Bapak Ibu. Ini adalah kata-kata yang sering muncul ya ketika posisi kita menghadapi anak yang bersalah. Kalau sebagai penghukum seperti ini, membuat merasa bersalah seperti ini, teman, pemantau dan manajer. Mari kita simak bersama-sama. Nah, ini ketika kita sebagai penghukum, ketika kita melihat anak sholat, yang akan kita lakukan pasti ini dengan nada tinggi. Patuhi aturan sekolah, awas kamu. Dengan ada yang macam dan muka yang mata melotot mungkin ya. Ini yang sebagai penghukum. Kemudian kalau sebagai pembuat rasa bersalah, biasanya dia lebih lembut nadanya, lebih turun sedikit. Gimana coba? Kalau orang tuamu tahu kamu berbuat begini, pasti orang tuamu akan merasa kecewa. Coba jangan lakukan lagi. Ini biasanya orang-orang yang seperti ini saya juga pernah melakukan Bapak Ibu seperti ini. Sebetulnya harapan saya dengan melakukan ini itu anak menjadi sadar, oh saya salah. Tapi bukan Bapak Ibu. Di sini malah yang dikhawatirkan bisa membuat anak menjadi dia akan berkelanjutan merasa bersalah terus. Begitu Bapak Ibu. Jadi ini juga tidak dianjurkan, ini tidak dianjurkan, ini tidak. Kemudian kalau posisi kita sebagai teman, biasanya orangnya asik gitu ya, dan dia akan bergaya, oh sudahlah, tidak apa-apa dengan bapak ini. Besok jangan gitu lagi ya. Kalau di sini, ayolah tertib, buat bapak bangga. Ayolah bantu bapak supaya tidak dimarahi oleh kepala sekolah. Ini positif teman. Kali ini kamu salah nggak apa-apa, yang penting besok jangan lagi. Udah nggak apa-apa, udah tidak masuk. Nah itu posisi teman. Tapi posisi ini juga tidak dianjurkan karena nanti suatu ketika kita tidak bisa membantu anak ini, maka anak ini akan langsung Paham. Yang ketiga, mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Mas. Karena jauh ya Pak, saya tidak bisa menjangkau. Aturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan, ya diantaranya pelatihan melatih kita. Kalau memang kita ketinggalan, ya kita tidak jadi terlatih. Bukan karena kalau telah buku ya Pak ya? Bukan. Oh iya, berarti luar biasa sebetulnya ya. Kita semua sudah Memulai dari diri dengan adanya motivasi internal ya dalam diri kita ya Bapak Ibu. Bukan karena peraturan. Untuk mendukung motivasi intrinsik, kembali ke nilai-nilai keyakinan-keyakinan, yaitu kalau keyakinan-keyakinan itu lebih menggerakkan seorang dibandingkan dengan mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Betul apa tidak Bapak Ibu? Sesuatu yang dimulai dari diri itu lebih nyaman, lebih enak dilaksanakan timbang peraturan. Datang terlambat 15 menit, denda 100.000. Ya maka Bapak Ibu, ini lebih mengena ya kalau munculnya dari dalam diri itu lebih melaksanakannya lebih ikhlas, lebih enak, lebih nyaman gitu. Jadi bagaimana cara kita memunculkan motivasi intrinsik kembali ke Bapak Ibu masing-masing, ke nilai dan keyakinan Bapak Ibu masing-masing. Selanjutnya, perbedaan antara peraturan
susah diingat, susah dipahami, dan dia lebih kadang berkonotasi negatif begitu Bapak Ibu. Jangan membuang sampah sembarangan, tidak boleh merokok, kata-katanya seperti itu. Tapi kalau keyakinan itu kata-katanya lebih mengena. Coba yang pertama, selalu kembalikan buku pada tempatnya. Nggak mau, ya. Tapi kalau itu tanggung jawab, itu enak. Keyakinan kelas. Yang kedua, dilarang mengganggu orang lain. Di keyakinan kelas kita buat kalimatnya, kita harus menghormati orang lain. Jatuhnya itu, vibes-nya itu positif kalau di keyakinan kelas. Kalau ini seperti sedikit memaksa ya Bapak Ibu, dan kalimatnya sedikit kadang berkonotasi negatif gitu Bapak Ibu. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Di keyakinan kelas, menghormati orang lain dan kita berkomitmen yang sama untuk datang tepat waktu. Dilarang melakukan kekerasan. Kalau di keyakinan kelas, keselamatan dan menghormati orang lain itu penting. Kalimatnya lebih enak didengar ya Bapak Ibu ya. Dilarang menggunakan narkoba. Di keyakinan kelas, menjaga kesehatan. Bergantian atau menunggu giliran. Di keyakinan kelas, menghormati orang lain dan bersabar. Di peraturan, gunakan masker. Di keyakinan kelas, kita lebih memandang kepada kesehatan dan keselamatan. Yang selanjutnya, jangan berlari di kelas atau di koridor. Di keyakinan kelas, kita kembali ke kata keselamatan dan keamanan. Jadi biasanya peraturan itu memaksa dan kalimatnya itu tegas ya. Tapi kalau di sini itu kalimatnya lebih positif dan enak gitu kita ya mendengarnya, kemudian memaknainya juga enak di sini. Dan di keyakinan kelas biasanya kesepakatannya itu dimulai dengan kata kami, guru dan siswa, atau kami, guru dan murid akan saling menghormati. Biasanya begitu kalimat-kalimat keyakinan kelas Bapak Ibu. Jadi ada kata-kata kami, guru dan murid akan saling menyayangi, gitu kalimatnya misalnya. Kalau di peraturan kan siswa wajib hadir 15 menit sebelum pelajaran dimulai. Kaku banget gitu ya, seolah-olah kayak gimana gitu ya, memaksa. Ya, kalau di keyakinan itu lebih ngena, lebih dekat dengan kita, ibaratnya kayak gimana ya, kita lebih mudah dimaknai, lebih mudah dipahami gitu Bapak Ibu. Selanjutnya ini adalah contoh dari keyakinan kelas. Bagaimana membentuk keyakinan kelas? Mungkin Bapak Ibu belum masih ada lagi Bapak Ibu, tenang. Ini di sini bagaimana membentuk keyakinan kelas? Keyakinan kelas itu lebih abstrak daripada peraturan. Selanjutnya berupa pernyataan yang universal dan menyeluruh. Pernyataan keyakinan kelas dibuat dalam bentuk vibe yang positif, gitu Bapak Ibu. Kemudian sedikit saja agar mudah diingat, tidak usah panjang lebar kalimatnya, gitu. Kemudian sesuai dengan kondisi kelas, semua warga kelas dilibatkan, guru, murid ya. Yang membuat keyakinan kelas ini tidak harus wali kelas. Semua guru boleh melakukan terhadap pembelajarannya masing-masing. Contoh saya kemarin sebagai membuat keyakinan di kelas 7B sebagai guru PKN, bukan sebagai wali kelas di B. Jadi saya membuat keyakinan yang akan digunakan selama pembelajaran PKN berlangsung dengan saya. Saya membuat keyakinan bagaimana sih ketika pembelajaran PKN dilaksanakan, kalian inginnya seperti apa gitu. Saya kemarin menanyakan kepada anak-anak, dan keyakinan itu kemudian kita sepakati bersama dan kita menandatangani keyakinan kelas yang sudah kita buat bersama-sama gitu. Kemudian contoh dari keyakinan kelas yaitu disiplin waktu. Kami guru dan murid harusnya di sini ya. Kami guru dan murid akan bersama-sama disiplin waktu. Yang kedua, kami guru dan murid menghormati orang lain ataupun barang milik orang lain. Kami guru dan murid berkomitmen terhadap setiap tugas yang diberikan oleh guru. Kami guru dan murid senantiasa saling membantu. Ini untuk keyakinan kelas. Nah, ini adalah konsep dari budaya positif yang terakhir dan kemarin saya praktikkan Bapak Ibu, karena ada tugasnya
saya harus membuat video tentang masalah-masalah yang ditemukan di sekolah. Saya kemarin membuat skenario anak membuang sampah sembarangan dan anak mencontek pada waktu ulangan Bapak Ibu. Dan saya menyelesaikan masalah itu dengan menggunakan segitiga restitusi. Apa itu segitiga restitusi? Restitusi tadi itu ya Bapak Ibu ya, sudah kita bahas tadi. Kita mengembalikan anak dengan karakter yang lebih kuat pada habitatnya. Kemudian kalau segitiga restitusi adalah cara untuk menyelesaikan masalah, begitu Bapak Ibu. Ini segitiga restitusi. Segitiga restitusi dimulai yang pertama dengan menstabilkan identitas. Apa itu menstabilkan identitas? Untuk membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Tidak, aku salah, dia berpikiran bahwa dirinya salah terus, tidak. Tapi untuk menstabilkan identitas anak tersebut. Ini Bapak Ibu, menstabilkan identitas. Biasanya kalimatnya itu begini. Nah, tidak apa-apa, semua membuang sampah sembarangan ya. Semua orang pernah melakukan membuang sampah sembarangan. Tidak hanya kamu, ibu pun pernah. Seolah-olah kita menstabilkan keadaan supaya anak tidak terus-menerus merasa bersalah. Kemudian kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Ibu pernah, Bu ini pernah, si Ani pernah, si ini pernah gitu ya. Untuk menstabilkan diri anak supaya anak tidak berlarut-larut merasa bersalah. Kemudian yang kedua harus kita lakukan ketika kita menemukan masalah dari anak adalah validasi kebutuhan. Apa itu? Kebutuhan dasar yang ingin dipenuhi ketika melakukan kesalahan itu. Nih, validasi kebutuhan. Biasanya kalimatnya seperti ini. Kamu tentu punya alasan mengapa kamu membuang sampah sembarangan. Kita tanyakan Bapak Ibu. Ini adalah tahapan-tahapan dalam menyelesaikan masalah ya Bu, dengan Bapak Ibu dengan segitiga restitusi. Ini yang kedua, ini kalimatnya kamu tentu punya alasan mengapa kamu melakukan itu atau kamu membuang sampah sembarangan terkait dengan masalahnya. Kita sesuaikan dengan masalah yang kita hadapi. Kemudian, adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Semua jawabannya itu mager gitu. Adakah cara yang lebih efektif dengan sampah tidak berserakan, dengan kamu tidak bergerak supaya kamu tidak melanggar membuang sampah gitu mungkin ya. Di sini kita memvalidasi kebutuhan anak kenapa melakukan hal tersebut gitu. Dan yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Anak melihat kesalahan dihubungkan dengan norma sosial dan nilai-nilai yang mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Di sini kita contohnya di sini menanyakan keyakinan. Nilai-nilai apa yang sudah kita sepakati, seumpama kita sudah membuat keyakinan kelas, keyakinan kelas apa yang sudah kita buat kemarin? Menjaga kebersihan Bu, kami guru dan murid sama-sama menjaga kebersihan. Nah, berarti kamu sudah melanggar itu di sini. Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa ketika kamu tidak melakukan buang sampah sembarangan gitu. Jadi ini tahapan-tahapan untuk menyelesaikan masalah ya, yaitu dengan segitiga restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas, validasi kebutuhan, dan menanyakan keyakinan. Saya juga belajar dari sini Bapak Ibu, belajar untuk tidak menjadi seorang pemukul, menjadi seorang teman atau memberikan penghargaan, tapi dengan memberikan ini. Ini tadi sudah sampai ke 7 ya Bapak Ibu ya. Atau konsep kita yang terakhir. Ini Bapak Ibu tadi. Dan penutupnya yaitu dari saya dalam menerapkan budaya positif. Hendaknya guru memiliki standar kepribadian profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu selalu merefleksi diri dalam posisi kontrol saat ini. Bagaimana perjalanan dirinya sebagai among atau manajer yang menuntun murid-muridnya menjadi insan mandiri, merdeka dan bertanggung jawab. Itu begitu Bapak Ibu untuk pengimbasan atau presentasi budaya positif tugas kita. Ngopi ya? Among?
Among jadi pamong mengarahkan siswa. Begitu Bapak Ibu, mungkin ini yang dapat saya sampaikan. Saya membuka sesi pertanyaan untuk 2 orang penanya berkaitan dengan materi yang telah saya sampaikan. 2 saja Bapak Ibu ya, karena waktunya terbatas. Jadi Bapak Ibu dipersilakan, silakan Bapak Ibu 2 orang. Sebetulnya saya ingin ini Pak praktik bersama-sama dengan Bapak Ibu guru membuat keyakinan kelas supaya nanti Bapak Ibu guru bisa mempraktikkan di kelasnya masing-masing, di pembelajarannya masing-masing. Tapi karena waktu yang terbatas jadi sampai dengan presentasi saja. Silakan Bapak Ibu. Biar pulang aja ya, selama 2 saja. Kalau masih lama maksudnya gini Bu, jadi biar skor dulu gitu, biar nanti kita tanya jawab. Karena waktu sudah jam 1 ya, udah waktunya sholat, udah waktunya mengisi perut juga. Takut masih lama. Kalau enggak, sudah tinggal tanya jawab selesai. Oke. Ya. Ya. Itu aja pertanyaannya. Oke. Ya, baik. Nah, kaitan dengan keyakinan, ada yang perlu saya tanyakan dengan keyakinan. Memang terima kasih kaitan dengan apa yang Bapak tadi. Mungkin untuk kegiatan kita di lokasi, ya artinya pada saat KBM saya yakin pada nahan-nahan saya pernah melakukan ini, saya pernah melakukan ini, saya pernah melakukan ini, tapi semuanya disalahkan seolah-olah seperti itu. Yang ujung-ujungnya jadi manajer ya. Iya, betul. Ya seolah-olah seperti itu, tapi itu semua saya yakin sudah pernah dilakukan. Nah, untuk keyakinan kelas, apakah kita perlu, artinya kita perlu kesepakatan semuanya? Kalau melihat apa yang tadi dipaparkan Bu Tanti, kayaknya masing-masing guru itu ada keyakinan kelas masing-masing. Jadi untuk IPA pokoknya kita sepakati apa dulu ya, Bu Tanti kayak tadi, terus Pak Roman kayak gitu dan sebagainya. Ya. Apakah kita bisa kolaborasi juga di sini? Ya, artinya semua satu keyakinan gitu, ke anak itu. Ya, apa harus masing-masing saja? Ya mungkin itu aja dulu. Terima kasih Bapak untuk pertanyaannya, luar biasa sekali. Saya juga kemarin berpikiran seperti itu Bapak. Efektif dan efisiennya apakah kita sama-sama buat bareng satu keyakinan kelas aja gitu, gak usah banyakan gitu ya. Tapi mungkin ini pengalaman saya Pak, kembali lagi kepada siswa itu adalah unik, memiliki keunikan yang berbeda-beda, dan mungkin di setiap mata pelajaran juga mereka memiliki kebutuhan yang berbeda-beda. Mungkin di pelajaran matematika ininya yang jangan ngerem si gurunya gitu mungkin ya. Kalau di PKK, Bu jangan baca lagi gitu mungkin. Jadi menurut saya keyakinan kelas itu ya harus dibuat oleh masing-masing guru, karena karakter guru pun juga berbeda-beda antara mungkin yang satu dengan yang lainnya gitu. Tapi kalau mungkin berkolaborasi bareng-bareng masuk ke kelas, nantinya takut tidak nyambung Pak. Kalau keyakinan kelas yang dibuat bersama-sama untuk pelajaran PKN takut nggak nyambung gitu ya ke IPA, karena tiap pelajaran juga memiliki tingkat kesulitan dan penguasaan yang berbeda-beda gitu Pak. Itu mungkin Bapak menurut saya. Terima kasih. Kurang puas ya Pak ya? Atau sudah bergelora? Baik, saya hanya menambahkan mungkin ya, bukan apa namanya ya, sangka ya kaitan dengan tadi keyakinan, karena di sini judulnya Bu Bapak ya, keyakinan kelas ya, bukan keyakinan sekolah. Bisa mungkin dibuat keyakinan sekolah yang harus disepakati dengan keseluruhan ya. Jadi ada keyakinan kelas, keyakinan sekolah, artinya sepakatnya di sana mungkin maksud saya tadi itu mungkin. Jadi keyakinan sekolah yang harus disepakati. Sebetulnya sudah ada itu tata tertib, mungkin salah satunya. Ya tata tertib ada itu, tapi mungkin di sana aturan ya, bukan keyakinan, aturan. Mungkin tadi. Terus saya hanya menambahkan dengan tadi hukuman ya. Yang tadi ada berapa sampai terakhir manajer ya. Tapi menurut saya ini kaitan dengan diferensiasi. Di awal kita berdiferensiasi terhadap anak. Tentunya mungkin di sini
untuk hukuman dan lain sebagainya pun mungkin Pak, kalau menurut saya berbeda. Kalau kita jadi manajer saja untuk yang seperti ini harus dilakukan mungkin seperti apa, yang seperti ini harus seperti apa. Sama halnya ketika kita membuat pertanyaan di awal diferensiasi itu. Jadi ada yang harus kita lakukan pertanyaannya seperti ini, seperti ini, seperti ini. Dan tentunya hukumannya pun artinya penanganannya pun ketika ada permasalahan mungkin berbeda-beda juga. Ya, seperti ada kasus yang kemarin, ya sampai pada akhirnya kelima kita ya udah panggil orang tua mungkin seperti itu Pak. Ya, pada intinya tadi itu perlakuan kita terhadap anak saya yakin itu ya berbeda-beda, tapi ya kita mengharapkan yang di ujung itu semuanya ya, selalu bijak, artinya sebagai manajer mungkin ya. Terima kasih untuk penguatannya Bapak. Yang betul sekali, keyakinan kelas bisa meningkat menjadi keyakinan sekolah. Keyakinan sekolah siapa yang membuat keyakinan tersebut ya, antara Bapak, Ibu guru, warga sekolah. Kita sama-sama membuat kesepakatan bersama yang sekiranya itu dari dalam hati kita. Jadi ketika kita melaksanakan, kita tidak merasa terpaksa begitu, karena itu kemauan kita dan disepakati bersama-sama. Betul sekali Pak, terima kasih untuk tambahannya. Mungkin nanti bisa dilanjutkan ya Bapak ya, dengan Bapak membuat keyakinan sekolah. Kemudian selanjutnya itu tadi Bapak menyampaikan bahwa apa itu Pak? Manajer ya Pak ya? Apa itu? Kebijakan yang akhir-akhirnya kembali ke manajer gitu ya Pak ya? Merasa bersalah, ujung-ujungnya, iya, ternyata ujung-ujungnya adalah kembali ke manajer gitu. Dan materi ini Pak sedang berlanjut ke 2.1, di mana ini adalah kelanjutan dari budaya positif Pak. Mungkin nanti setelah saya mempelajari itu akan saya bagikan kembali Pak mengenai kenapa seperti itu begitu Pak, mengenai adanya hukum dan lain-lain, kenapa ujungnya di manajer begitu Pak. Saya sedang mempelajari di modul 2.1, dan ketika saya belajar di tiap-tiap modul juga saya sering berkecamuk dengan diri saya sendiri, karena saya merasa kenapa seperti ini, kenapa tidak seperti ini, seperti itu Bapak Ibu. Dan pada akhirnya berkecamuknya saya itu nanti akan diluruskan di setiap selesai modul. Itu biasanya akan ada instruktur yang menguatkan kita, kayak yang waktu itu menghamba pada murid, menghamba. Kenapa menghamba? Iya, menghamba kan punya milik yang maha kuasa, yang paling tinggi di antara kita, yang menciptakan kita. Nah, tadi terapkan ke murid. Ternyata ini saya bercerita sedikit bahwa kalimat menghamba itu digunakan untuk beliau Ki Hajar Dewantoro terhadap anaknya yang berkebutuhan khusus. Saya membaca ceritanya sedikit ini ya Bapak Ibu, karena pada waktu itu Ki Hajar Dewantoro sedang sibuk, istrinya sibuk, anak yang berkebutuhan khusus meminta sesuatu. Ki Hajar Dewantoro tidak mengabaikan, tidak menghiraukan. Kemudian dia berada di luar, dia disuruh sana keluar gitu, sampai di luar rumah kehujanan, sampai menggigil gitu ya, sampai sakit, dan di situ Ki Hajar Dewantoro merasa sangat bersalah gitu, sehingga saya akan menghambakan gitu, sedikit singkat ceritanya. Ya Bapak Ibu, baik, sampai di sini yang bertanya lagi? Baik Bapak, makasih. Iya Bapak. Tadi sudah, karena ininya terbatas Pak, jangkauan mic-nya, jadi ada yang tersangkut. Ya, terima kasih Bu Tanti. Ini sesuatu yang menarik saya kira gitu ya. Selama ini seperti disampaikan Pak Nabi tadi, kita sudah melakukan semua yang tadi dipaparkan gitu ya. Dan selama ini kita menganggap itu yang benar gitu. Kita menghukum atau untuk yang bersalah, atau memberi reward untuk yang sudah berprestasi dan seterusnya. Ternyata dua-duanya salah gitu. Menghukum salah, memberi reward juga salah. Termasuk mungkin kita memberikan apa sih bahasa Indonesia yang ngawur gitu, memuji keberhasilan anak juga mungkin dianggap salah gitu ya, karena itu ternyata bukan budaya positif gitu. Yang harus kita lakukan adalah budaya positifnya gitu.
Jadi kita merubah peraturan harus bertransformasi menjadi keyakinan gitu ya. Kalau tadi ada keyakinan kelas itu karena memang ini terkait dengan mapel masing-masing. Saya kira memang harus dibuat oleh masing-masing guru gitu ya. Dulu zaman saya mengajar, saya selalu membuat konsensus ketika akan memulai kelas gitu. Jadi ketika saya mengajar di kelas 1A bawahnya, saya buat konsensus dengan kelas 1A itu di awal saya masuk. Nah, mungkin sekarang bukan lagi konsensus tetapi menjadi keyakinan kelas gitu istilahnya. Ya. Yang ingin saya tanyakan Bu Tanti, ini terkait dengan efektivitas dari keyakinan kelas yang kita buat. Apakah semua guru bisa langsung membuat itu di kelas, disepakati bersama, atau ada prasyarat begitu? Karena saya lihat di penutup yang disampaikan dalam menerapkan budaya positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian yang tadi penutup, standar kepribadian, profesi dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksi dirinya dalam posisi kontrol saat ini. Nah ini mungkin prasyarat ya, mungkin prasyarat ini. Jadi kita baru bisa menerapkan keyakinan kelas itu ketika prasyaratnya terpenuhi. Karena bayangkan saja kalau saya guru yang datang ke kelas selalu kesiangan namanya. Ketika mengajar saya memberi tugas saja mencatat gitu. Sementara saya mengerjakan pekerjaan lain di ruang guru. Kemudian dibuat konsensus keyakinan kelas dengan anak-anak karena sekarang ada tentang begini kita harus membuat keyakinan kelas. Besok atau saya dan anak tidak boleh datang terlambat gitu ya. Saya kira itu tidak akan efektif juga gitu ya. Jadi pertanyaannya, adakah prasyarat atau bisa langsung plung gitu? Terima kasih Bu Tati. Baik Bapak, terima kasih untuk pertanyaannya. Saya jadi mikir juga ini Pak. Tapi sebetulnya standar kepribadian, profesional dan sosial yang baik, dan kemudian kemampuan untuk merefleksi diri, saya yakin semua Bapak Ibu sudah memiliki. Ini kan apa ya, kesimpulan dari saya gitu Bapak ya. Jadi semua guru bisa melakukan, tapi ya kembali ke diri kita. Kalau semua membuat peraturan dilarang, bukan dilarang, saya guru dan murid sama-sama datang tepat waktu. Ketika kita datang terlambat, maka kita malu untuk melakukan itu. Jadi paling tidak ketika kita membuat keyakinan kelas, kita harus mulai dari diri dulu, mulai dari diri masing-masing. Ketika kita sudah mengarah ke sana, mari kita ajak anak-anak. Jadi mungkin itu yang kepribadian profesional dan lain-lain, kita mulai dari diri dulu. Tidak ada syarat untuk membuat keyakinan kelasnya, kembali ke diri masing-masing. Apakah saya sudah pantas membuat itu atau belum gitu Bapak. Mungkin itu Bapak yang menurut saya. Apakah kurang luas Pak? Apakah bagaimana Bapak Ibu? Kembali ke ya, menurut saya kalau mau membuat keyakinan kelas harus kita kembalikan ke diri kita dulu. Bagaimana diri kita, apakah sudah sekiranya kita mampu membuat keyakinan anak-anak berbentuk seperti itu. Kalau kita memang sudah mampu ya laksanakan, kalau belum mampu ya kita berusaha untuk menuju ke sana dan mengajak siswa. Gitu Bapak Ibu, sudah cukup. Alhamdulillah Bapak Ibu, terima kasih. Demikian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan kata-kata yang baik yang disengaja maupun tidak,